Halo, bagaimana kabar ya anak-anak? Perkenalkan, nama saya Imade Nurdiana, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 di SMA Negeri 1 Penebel. Sebelum pelajaran ini kita mulai, izinkan saya mengucapkan panjali umat. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyajikan materi pokok, yaitu merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar 4.6, merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan, baik secara lisan maupun tulis. Dan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menentukan struktur dan unsur kebahasaan dalam teks editorial. 2. Siswa dapat menyusun teks editorial yang sesuai topik, struktur, dan kebahasaan. Teks editorial. Apa itu teks editorial? Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel yang ditulis oleh redaktur dari perusahaan media, baik itu koran maupun majalah, yang akan mencerminkan pandangan redaksi terhadap suatu kejadian aktual, bisa kejadian terpopuler ataupun yang masih hangat, bisa juga kejadian-kejadian atau topik penting lainnya. Bahasa lain untuk menyebut teks ini adalah tajuk rencana. Kemudian apa sih manfaat teks editorial? Nah, manfaat teks editorial. Teks editorial akan menjelaskan sebuah kejadian dan dampaknya terhadap masyarakat, sekaligus menginformasikan latar belakang kejadian yang sesuai dengan fakta di lingkungan sosial dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Redaksi mampu menyajikan analisis kondisi atau data pendukung untuk mempersiapkan masyarakat atas segala kemungkinan yang dapat terjadi. Teks editorial juga digunakan untuk memberikan penilaian moral mengenai isi dari suatu berita. Kemudian, bagaimana ciri-ciri teks editorial? Nah, ciri-ciri teks editorial: A. Berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. B. Berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. B. Biasanya berskala nasional. D. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. E. Pendapatnya bersifat argumentatif. F. Sistematis dan logis. G. Ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. H. Dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Nah, kemudian bagaimana sifat-sifat teks editorial? Nah, sifat-sifat teks editorial yang nomor A, krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media, misalnya media masa harian, mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. B. Sifatnya yang nomor B, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, maupun olahraga. Bahkan dunia hiburan pun tetap disikapi tergantung jenis liputan medianya. C. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Sifat yang nomor D, terkait dengan kebijakan media bersangkutan.
Setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan yang beragam yang menaungi media tersebut. Kemudian Bapak lanjutkan dengan jenis-jenis teks editorial. Yang nomor A, interpretatif editorial. Nomor B, kontroversial editorial. Nomor C, explanatory editorial. Nah, kita mulai dari yang nomor A, yaitu jenis yang nomor A, interpretatif editorial. Interpretatif editorial adalah jenis editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Editorial interpretatif bisa bersifat positif, negatif, atau netral dalam pendekatan tergantung pada keadaan dan perlakuan penulis editorial terhadap suatu isu. Kemudian jenis yang nomor B yaitu kontroversial editorial. Kontroversial editorial adalah jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Editorial yang bersifat kontroversial digunakan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau keniscayaan isu tertentu. Sementara itu, sudut pandang yang berlawanan akan digambarkan secara buruk. Jenis yang nomor C yaitu explanatory editorial. Explanatory editorial adalah jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Jenis editorial ini hanya membuka dan memprovokasi pikiran pembaca mengenai masalah kepentingan sosial, politik, dan ekonomi untuk menarik perhatian pembaca dan memungkinkan mereka untuk menilai. Explanatory editorial mengidentifikasi masalah, menjelaskannya, dan memungkinkan pembaca untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Kemudian Bapak lanjutkan dengan fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta merupakan cerminan tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta tidak dapat dibantah. Fakta dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Namun fakta bisa saja berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kemudian opini. Opini adalah pernyataan yang subjektif yang berasal dari sikap seseorang atau interpretasi fakta yang dia dapatkan. Opini, pendapat atau tanggapan redaksi digunakan untuk menguatkan pandangan atau sikapnya terhadap suatu peristiwa dan masalah yang dibahas. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Nah, sekarang Bapak lanjutkan dengan menyampaikan struktur teks editorial. Struktur teks editorial terdiri atas 1. Tesis, 2. Argumentasi, 3. Penegasan ulang pendapat. Kita mulai dari pengertian tesis. Nah, tesis berisi pernyataan pendapat penulis mengenai permasalahan dari topik yang diangkat. Penulis akan menyampaikan sudut pandangnya dengan menyertakan teori yang akan diperkuat oleh argumennya. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Bagian yang menyajikan opini dengan landasan data dan fakta untuk memperkuat pernyataan sebelumnya pada bagian pembuka. Pendapat
berseberangan dengan pendapat penulis juga disajikan sebagai pembanding sekaligus kritik terhadap opini tersebut. Nah, bagian struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat. Pendapat yang sudah disampaikan akan ditegaskan kembali serta didorong oleh fakta yang telah disampaikan pada bagian argumentasi. Inilah yang menjadi bagian akhir pada teks editorial. Bapak lanjutkan pada bagian kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, teks editorial termasuk ke dalam produk jurnalistik. Produk jurnalistik adalah sesuatu yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Oleh karena itu, kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Kemudian Bapak lanjutkan pada ciri-ciri bahasa jurnalistik teks editorial. Ciri yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Ciri yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Ciri yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Ciri yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Kita mulai dari yang pertama. Ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau mengubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina, kalimat retorisnya terdapat pada paragraf keempat berikut ini. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Kemudian ciri yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa relate meskipun membaca masalah yang serius, dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina, contoh kata-kata populernya adalah terkaget-kaget, pencitraan, dan menyengarai. Kemudian ciri yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh, A. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Nah, kata ganti penunjuknya itu. Yang nomor B, berdasar simpulan rapat itulah Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Kata ganti penunjuknya itulah. Nomor C, rasanya mustahil kalau pemerintah dalam hal ini Menko Ikuin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberitahu, serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangan. Nah, kata ganti penunjuknya ini. Kemudian ciri yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Contoh, A. Masyarakat sebagai konsumen terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. B. Malah boleh jadi ada politisi yang mengategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan, sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memerhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Nah, pada kalimat nomor A, konjungsi kausalitasnya
karena. Pada kalimat B, konjungsi kausalitasnya adalah sehingga. Kemudian Bapak lanjutkan dengan menyusun teks editorial. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun teks editorial atau merancang teks editorial? Langkah-langkah menyusun atau merancang teks editorial. 1. Menentukan topik. 2. Mengumpulkan bahan. 3. Menyusun kerangka. 4. Mengembangkan kerangka. 5. Memberi judul. Kita mulai yang pertama, menentukan topik. Langkah pertama adalah memilih isu yang akan dijadikan topik pembahasan editorial. Isu dapat Anda temukan melalui berita-berita, baik di media cetak maupun elektronik. Pilihlah isu yang aktual, menarik, penting untuk dibahas, dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Kemudian langkah kedua adalah mengumpulkan bahan. Kumpulkanlah bahan pendukung berupa informasi, fakta-fakta atau data-data yang berkaitan dengan isu yang telah dipilih. Nomor 3, langkahnya yaitu menyusun kerangka. Di dalam menyusun kerangka, langkahnya yang pertama yaitu menyampaikan pernyataan pendapat. Pada bagian paragraf 1 atau paragraf pertama sebagai pembuka, Anda dapat menentukan sikap terhadap isu yang telah dipilih. Apakah Anda termasuk yang mendukung atau menolak isu tersebut? Sampaikanlah pernyataan Anda dengan singkat ke dalam sebuah kalimat utama. Kembangkanlah kalimat utama tersebut dengan membuat kalimat-kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Kemudian tulislah paragraf tersebut dengan memilih kata-kata yang lugas dan mampu menggugah kepedulian pembaca terhadap isu yang Anda sampaikan. Kemudian dalam mengembangkan kerangka yang nomor B, yaitu menyampaikan argumentasi. Argumentasi adalah alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat Anda. Kumpulkanlah dan ungkapkanlah fakta-fakta dan solusi terhadap isu yang diangkat. Kembangkanlah kalimat yang Anda buat menjadi kalimat-kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat, misalnya dengan memberi contoh keadaan. Kemudian yang kerangka nomor C, pernyataan ulang pendapat, yaitu menyampaikan pernyataan ulang pendapat. Setelah Anda membuat argumentasi-argumentasi yang dapat memperkuat pernyataan Anda, buatlah sebuah pernyataan ulang yang menegaskan sikap Anda terhadap peristiwa atau isu tersebut. Berikutnya, buatlah sebuah paragraf singkat berisi simpulan isi teks mengenai topik atau isu yang dibahas. Nah, kemudian setelah anak-anak membuat kerangka, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka. Jadi langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi teks editorial yang utuh. Kemudian langkah yang kelima, memberi judul. Jadi langkah terakhir adalah melengkapi teks tersebut dengan judul. Judul teks editorial dapat Anda ambil dari isu yang dipilih menjadi topik pembahasan. Buatlah judul yang singkat dan menarik sehingga mengundang rasa penasaran pembaca. Nah, demikianlah uraian materi tentang bagaimana cara merancang teks editorial. Semoga kalian bisa mempraktikannya. Dan uraian ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.